Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfarah Awalia Azahra, NIM 5301019002. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan materi mengenai pembaharuan Islam yang ada di Turki. Pembaharuan Islam yang ada di Turki Utsmani berawal pada abad ke-19. Salah satu sultan yang mempelopori gerakan pembaharuan Islam di Turki ialah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi. Dia pun tidak segan-segan melanggar adat yang telah ada. Namun, Sultan Mahmud II banyak berkontribusi dalam pembaharuan Islam yang ada di Turki. Berikut ini beberapa pembaharuan yang dia lakukan, di mana pembaharuan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Di antaranya sebagai berikut. Namun, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II mendapatkan pertentangan. Pertentangan ini terjadi di kalangan kaum intelektual dan juga para ulama, di mana para ulama yang tidak pro terhadap Barat dan kaum intelektual yang merasa bahwa ruang geraknya terbatas oleh Sultan. Kemudian, gerakan pembaharuan yang ada di Turki dilanjutkan oleh Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid melancarkan program pembaharuannya dengan istilah Tanzimat. Tanzimat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Nazoma yunazimu tanzimatan, yang berarti mengatur, menyusun, memperbaiki. Gerakan Tanzimat ini didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat. Tokoh-tokoh dalam gerakan Tanzimat ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, Mustafa Rashid Pasha, di mana ia berpendapat bahwa kemajuan Eropa disebabkan oleh kemajuan ilmu teknologi, dijunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama, serta pendidikan yang universal. Tokoh gerakan Tanzimat selanjutnya yaitu Mustafa Sani. Ia berpendapat bahwa apabila Turki ingin maju, maka Turki harus meniru sebagaimana yang dilakukan oleh negara Barat. Selanjutnya yaitu Mahmud Sadik Rifat Pasha. Ia berpendapat jika Turki ingin mencapai peradaban yang modern, maka Turki harus berhubungan baik dengan negara Barat. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat tokoh-tokoh gerakan Tanzimat. Namun gerakan Tanzimat ini mengalami kegagalan karena gerakan Tanzimat ini terlalu bergantung pada negara Barat. Kemudian pembaharuan Islam di Turki berlanjut dengan munculnya sekelompok golongan. Golongan tersebut dikenal dengan nama Utsmani Muda. Golongan Utsmani Muda merupakan perkumpulan kelompok yang didirikan pada tahun 1865 yang memiliki tujuan untuk mengubah sistem pemerintahan yang absolut kerajaan Turki menjadi pemerintahan yang konstitusional,
di mana mereka mengaktualisasikan nilai dan ajaran agama Islam dengan ide-ide modern yang berhubungan dengan pemikiran Barat. Tokoh-tokoh pelopor golongan Utsmani muda diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zia Pasha. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan kerajaan Turki Utsmani seharusnya menggunakan sistem pemerintahan konstitusional, tidak menggunakan kekuasaan yang absolut. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Midhat Pasha. Ia melakukan beberapa pembaharuan dengan menggolongkan sistem konstitusional yang telah ditegakkan dengan memakai istilah Islam seperti musyawarah untuk rakyat. Selanjutnya yaitu Namik Kemal. Ia berpendapat bahwa faktor kemunduran Turki disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Namun, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kaum Utsmani muda mengalami penolakan dari sultan dan tidak adanya dukungan dari rakyat, khususnya kelas menengah terpelajar dan juga kaum ekonomi kuat. Hal ini terjadi karena mereka belum sepenuhnya paham terhadap ide-ide pembaruan yang dilakukan oleh kaum Utsmani muda, dan mereka salah pemahaman. Mereka memahaminya bahwa ide-ide pembaruan yang dibawa atau dilakukan oleh kaum Utsmani muda ini tidak masuk akal dan terlalu tinggi. Selanjutnya, bangkit gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda ini terdiri dari Taruna Muda Militer Turki. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mengubah kekuasaan absolut kerajaan Turki menjadi sistem pemerintahan yang konstitusional. Karena menurut pandangan mereka, sistem ini dapat menyelamatkan kerajaan Turki dari keruntuhan. Tokoh-tokoh pelopor gerakan Turki Muda yaitu Ahmet Riza, Mahmud Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Namun setelah digencarkannya gerakan pembaharuan Turki Muda ini, muncullah perdebatan dan polemik mengenai dasar-dasar ideologi pembaharuan Turki Utsmani. Setelah munculnya perdebatan dan polemik mengenai dasar-dasar ideologi pembaharuan Turki, lahirlah 3 aliran dalam pembaharuan Turki dan berkembang di masyarakat. 3 aliran tersebut adalah aliran yang pertama yang berkembang di masyarakat dalam pembaharuan Turki yaitu aliran Barat, di mana golongan ini menggunakan peradaban Barat sebagai dasar pembaharuan. Tokohnya yaitu Tevfik Fikret pada tahun 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jaudat pada tahun 1869 sampai 1932. Aliran kedua yang berkembang di masyarakat dalam pembaharuan Turki yaitu aliran Islam, di mana golongan ini berpendapat bahwa masalah agama bukan menjadi penghambat pembaharuan. Tokoh pelopor dalam aliran ini yaitu Mehmet Akif pada tahun 1870 sampai 1936. Aliran yang terakhir yang berkembang di masyarakat dalam pembaharuan Turki yaitu aliran nasionalis,
di mana golongan ini berpendapat bahwa perlu adanya pemisah antara masalah agama dan negara. Masalah ibadah menjadi urusan ulama, sedangkan masalah negara, masalah muamalah menjadi urusan negara. Tokoh pelopor gerakan ini adalah Ziva Golkab pada tahun 1875 sampai 1924. Sekian penjelasan saya mengenai materi pembaharuan Islam yang ada di Turki. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل ولا من أيامك يوم ما بيوحشنيش الله يا سلام في عينيك أحلى كلام قرب مني شوية شوية قلبي وقلبك سوا يتلاقوا الدنيا انت ملتها عليا ده الحب اللي محدش داقه قرب مني شوية شوية قد ما تقدر قرب تاني الدنيا انت ملتها عليا وكأنك مخلوق علشاني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيامي عينيك في كل أحلامي ما بتسيبني ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش في سكوتي في كلامي عايش في كل أيام
Namun gerakan tanzimat ini mengalami kegagalan